Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nah, biar semangat. Alhamdulillah ya. Luar biasa pemaparan dari pemateri kedua Al-Mukarram Ustaz Iwan Januar tadi ya. Jadi apa? Mengapa ya IKN harus ditolak tadi ya? Karena emang kebijakan untuk apa? Kerusakan ya intinya yang seperti itu. Dan juga banyak tadi sudah dipaparkan ya. Jadi memilih kaidah aulawiyatnya ya, keutamaannya yang lebih penting itu tidak diperhatikan. Insya Allah ada waktu 30 menit ke depan untuk diskusi ya, tanya jawab ya, insya Allah kepada para tokoh, ustadz, alim ulama yang akan bertanya. Kami persilakan mungkin dari sebelah kanan saya dulu satu, langsung ditujukan dua ya, 2 pertanyaan, kiri 2, langsung diarahkan ke penanya siapa? Dari Pak Kiai dulu, Pak Dok. Syukran ala hadhil fursah as-saminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih ilmu yang luar biasa dari pembicara kita. Dan bahasa saya mungkin sebelum kita mendapatkan ilmu dari pertanyaan Auden, nggak tahu apa saya ini, apa bertanya apa yang jelas ya pengen gatel. Orang biasa itu nggak gatel, nggak ngomong gitu. Nah, ngaji model begini ini kadang sekilas dianggap oleh sebahagian dunia saya sebetulnya. Sebut saja mungkin santri gitu. Kadang-kadang ngaji apa ini gitu. Kadang-kadang punten ini masih banyak sekali. Padahal bisa jadi pertemuan 1 atau 2 jam seperti ini kalau kita pikirkan hasilnya luar biasa gitu. Ya, bisa jadi kalau kita membaca Al-Qur'an 3 juz ya pahalanya besar kalau ngitung pahala. Tapi tidak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya ya, amaliyahnya itu. Ini sekalipun ya, bahasanya mungkin mengungkap politik segala macam. Ini tidak terasa banyak sekali harganya bagi kita semua. Maka itu sahabat-sahabat rahimakumullah, terkait dengan IKN untuk siapa? Warga Bekasi khususnya saya ingin menggambarkan fenomena kecil saja. Misalnya zaman Allah yarham, Allah maghfir lahu, beliau insya Allah enggak dosa. Allah maghfir lahu Pak Sa'duddin kan. Itu ada pembangunan Islamic Center Bekasi, oke. Ya, semua paham, ingat. Sekali lagi beliaunya enggak salah. Beliaunya berjasa. Kita contohnya ini aja lah. Islamic Center Bekasi dibangun di Ploputer, daerah Gabus, yang konon jalannya aja selimpangan mobil kecil 2 udah mikir, dan hal-hal lain lah yang diterangkan tadi. Dan yang kedua, ketika ditanya tadi mau pindah pesantren dan rumah, apa yang pertama dipikirkan? Lahan. Dan ternyata lahan di sana pun seperti itu kan. Jadi kepala desa begini kan, artinya lahan tidak aman gitu. Nah ternyata apa? Bertahun-tahun sampai sekarang ternyata ya tidak ada perkembangan. Bahkan mungkin yang mau melanjutkan nyaris ya terancam gugatan dan lain sebagainya. Sekali lagi itu fenomena kecil di kita, dan ini adalah gambaran besar yang untuk kita pikirkan. Para pembicara yang terhormat, saya ini merenung begini. Kalau kita lagi bicara menyikapi al-amru bil ma'ruf, terutama yang an-nahyu 'anil munkar, katakan ini banyaknya kepada an-nahyu 'anil munkar gitu kan. Kondisi kita itu kan satu, ada yang pemberani. Sebut saja pemberani yang saya maksudkan adalah punten, beliau Alfian Tanjung gitu kan. Kalau bicara kan sesuai fakta dan di publik luar biasa. Walaupun rois kita adalah tentu yang kita sebut Habib Rizik gitu kan ya. Nah satu itu. Ini mah kita aja, bukan berarti di mata Allah ntar dulu, silahkan ini ya. Ini kita aja kehidupan di dunia sebagai yang mengaku umat Islam. Yang kedua, orang yang sedang-sedang saja. Sedang itu ya bisa jadi pimplan, ya udah biasa aja lah gitu. Kemudian ada orang yang takut gitu. Dia sebetulnya ingin bergabung tapi takut karena terancam gitu. Ada juga orang yang bingung, kelompok yang bingung itu ya kita bayangkanlah bingung dah. Sebodoh teuing lah itu istilahnya. Ada tadi yang kata Kang Iwan ini luar biasa, mungkin Kang Iwan dari Sunda ya. Luar biasa dengan Sundawinya, sebodoh teuing teh cuek gitulah gitu. Ada orang yang cuek, dan yang cuek ini ternyata banyak Pak di kalangan kita itu. Enggak tahu bahaya cueknya seperti apa ini kan. Dan
itu mungkin beberapa orang yang kita hitung mendingan lah leheng. Ada yang paling atas tadi disebut saya sebagai orang pemberani. Nah, yang dikhawatirkan yang terakhir saya sebut ini apa? Orang yang punya ilmu tahu tapi diam karena dibayar. Ini yang bahaya kan. Dibayar itu apakah didekati karena jabatannya, dikasih jabatan, dikasih uang gitu. Kalau yang takut masih mending ada unsur takut lah gitu kan. Ya, namanya rakyat biasa. Nah, ini kita bertafakur ada di kelompok mana kita, sehingga kita ketika ada di kelompok yang di seberang sana, belum apa-apa, belum dikoreksi, belum dimutolaah itu masalah, udah taat pimpinan dulu, wah yang itu. Ini bahayanya di kita kebanyakan seperti itu. Maka itu saya mengharapkan kesadaran tokoh, punten kalau bahasa saya. Kenapa kesadaran tokoh? Karena tokoh satu bisa jadi membawahi 1000 masyarakat. Oke, misalnya masyarakat ada 1000, yang 500 tadi ogah-ogahan, cuek, yang penting bisa dahar atau budak sekolah lah dengan kondisi apapun umpama gitu ya. Tapi ingat, satu tokoh itu bisa membawahi 1000 dalam bahasa saya. Maka tokoh inilah yang penting. Kesadaran tokoh inilah yang penting. Nah, di kita banyak tokoh yang tidak sadar gitu. Mohon maaf, jadi inilah apa yang saya tambahkan istilahnya, marilah kita sebagai tokoh, baik tokoh muda, tokoh ya agama, tokoh umum, atau tokoh apa saja yang diamanatkan kepada kita sekalian untuk segera bangkit dalam pemikiran ini. Maka itu sering saya lanjutkan begini Bapak sekalian. Sekarang ini orang yang mau membenahi negara, dukung Anies, sekarang sudah banyak, mungkin termasuk saya, terus terang. Oke lah, oke, dukung Aniesnya oke. Karena saat ini mungkin yang Allah perlihatkan beliau. Tapi saya sampaikan di depan mereka itu. Ya, di Jawa Barat kan ada DPD An-Nur. An-Nur itu Jawa Barat, saya pernah ikut diskusinya. Bekasi konon saya udah 3 tokoh datang supaya jadi ketuanya. Oke lah, saya okekan untuk itu. Saya sampaikan kepada mereka yang grup Pak Roma Irama, grup apa gitu kan. Apa yang saya sampaikan, sekalipun kualitasnya 1000 kali seorang Anies dikalikan 1000 gitu. Apakah tidak akan percuma kalau sistemnya masih seperti ini? Sistem itu 2. Satu, sistem cara pemilihan demokrasi tadi di Indonesia. Kita bayangkan kalau sistemnya masih begini, nggak bakalan orang sejenius 1000 kali Pak Habibie pun nggak mungkin terpilih. Karena sistemnya seperti ini, sudah main-mainan. Yang kedua pun ya dipilih, misalnya terpilih. Menghadapi dengan sistem demokrasi yang seperti ini. Apakah yakin akan bisa membenahi negara? Saya pribadi, wallahu alam. Wallahu alamnya condong kepada tidak. Menjawab untuk tidak akan sukses selagi sistemnya masih seperti ini. Ini ala kadar renungan. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Kalau yang intinya setelah saya kaji sekilas tadi sudah yang mencapai pokoknya di Pak Kiai Mahmudin. Kebetulan satu kecamatan Pak. Bahkan tadinya satu desa gitu ya. Pertanyaan saya sederhana aja lah. Karena yang intinya tadi sudah. Ini kan ada di sini Pak. Perpres nomor 18 tahun 2020 itu kan sudah diterbitkan konon katanya. Nah tentunya sebelum itu terbitkan kan ada proses aturan. Yang memproses itu siapa, kemudian bagaimana, kok kenapa bisa timbul perpres sementara juga memang kalau saya pelajari dasarnya jadi tadi ada menolak, banyak kontradiksi atau bertolak belakang. Sementara kalau saya lihat anggaran pembuatan IKN itu sekian triliun, sementara pengangguran kalau tidak saya lihat karena memang tadi udah melenggut Pak itu 9 juta pengangguran. Punten Pak, kalau Bapak ke Sukatani atau mungkin sering dengar nih ya, terutama Pak Ustadz ya, yang Garon ya, itu kalau lewat situ Pak ada namanya Hotel Puyuh. Ya, Hotel Puyuh. Jadi mungkin tempatnya pendek ya burung puyuh gitu selendep Pak gitu ta. Nah, tibatan atas sekian triliun mendingan ngambilin apa Pak? Iya. Ya mungkin Pak Ustadz ya.
Jadi bahasa India Pak, bahasa Merana ini Pak itu ya. Sangat prihatin Pak. Udah jam 12 malam masih duduk berdampingan. Ya tahu masih apa nggak tahu. Ya kadang-kadang suka lemes, Pak Ustadz mampir, atuh tempo anjing mau pamajikan sih ya ngomong sembarangan wae. Nah, lalu yang selanjutnya kita teh harus sering mengkritik Pak, ngegeuingkeun, mengingatkan. Ya. Kalau nggak salah-salah nih ya, kalau salah tolong luruskan. Ini ada pernah yang saya sadap sedikit lah gitu ya. Dan karena bergaul dengan Pak Kiai, ilokan kudu salah, mun salah kita bener genah gitunya. Ini nggak ada Pak, para tokoh, khususnya tokoh ulama atau para kiai lah yang mengatakan sesuatu itu benar. Padahal kan di sana jelas, kulil haq walau kana murun. Katakan sesuatu itu pahit sekalipun karena kebenaran. Tapi nyatana mana? Contohnya lo Bapak banyak. Keur hayang mah jadi anggota dewan punten nih, tapi nggak semua nih, ini hanya oknum. Selandat, selendap, gelayar, geluyur, nggak jadi mah poho Pak. Udah duluan AC, duduk di kursi goyang, muter beka mana yang lempang ya. Iya, tidak semua begitu, tapi umumnya mayoritas seperti itu. Contoh, anak saya yang nomor 2 honor di Puskes Pabayuran Pak. Itu pada saat banjir nggak bisa pulang, ya. Sampai mosan Pak, punten pangcandakan salinan, tak bisa liwat motor kebanjiran. Apa ada? Dek, apa yang bisa saya bantu? Padahal waktu saya ikut rapat di ruang bupati di lantai 2, itu waktu Forkopinda kalau nggak salah ya, yang dipimpin oleh Pak Kapolres. Itu kan di tiap dapil kan ada Pak, anggota DPRD. Pada kemana itu orang? Kalaupun tidak harus terlihat atau tidak terdengar ya, misalnya si A, dari dapil 5, dari komisi anu sekian miliar, enggak ada, tidak perlu seperti itu, tidak Pak. Ya, jangankan itu Pak, kepala desa aja. Nggak jadi mah poho, puguh, nanya acan, sugan, Bapak ada yang bisa dibantu kalau dia perlu ada apa? Alhamdulillah, lillahi ta'ala, walaupun itu saja barangkali Pak. Ya, punten nu kasunkeun hampura teda. Kalau ada sedikit agak keras, memang seni memang dididik keras oleh orang tua, oleh guru. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Makbul Ki Masud tahun 74 waktu saya kelas 3 di M itu seolah-olah baru terngiang sekarang. Subhanallah. Ada nolwa yakum ajmain bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab dulu Ustaz, yang 2 dulu, entar mungkin kasih kesempatan 2 lagi untuk dijawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Saatidahil afadil kiram, yang disampaikan semua itu memang adalah hal yang mestinya kita kaum muslimin ini punya. Karena darah kita ini darah amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Allah sebutkan kuntum khairu ummatin. Kamu umat yang terbaik. Bagaimana menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau sifat itu tidak ada, maka bukan lagi jadi khairu ummah di situ. Ini darah kita darah khairu ummah, itu darah amar ma'ruf nahi munkar. Memang sekarang ini persoalannya, ini kan kita dihadapkan pada berbagai macam opini, ditakut-takuti. Kalau para bapak ingat itu beberapa hari lalu kan BNPT menyatakan bahwa kelompok radikal itu adalah kelompok yang ciri-cirinya anti pemerintah, ujaran kebencian. Nah, yang pernyataan seperti itu bisa dimasukkan ke sana itu. Jadi memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang arahan sebutan radikalisme itu mengarah untuk kemudian membuat kita ini diam begitu. Jangan menyampaikan seperti begitu, kan dianggapnya apa? Ini ujaran kebencian. Dianggapnya merupakan mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Masya Allah, bahwa niat kita itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hanya ingin menjalankan apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minin. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa masalul mu'minin, ya, orang-orang beriman yang mereka itu qaimi ala hududillah, menegakkan hukum Allah, dan yang melanggarnya kama saliqamis tahamu ala safinah, seperti penumpang yang naik safinah, naik kapal begitu. Yang ada penumpang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah ketika butuh air harus naik ke atas, kan seperti itu. Lama-lama yang di bawah mikir,
apa di hadapan kapal orang kan cai, orang liangan, we kapalnya nyembur cai seperti keluar air. Betul, betul memang pinter, tapi keblinger begitu. Nah kata Kanjeng Nabi SAW, kalau kamu cegah, kamu tahan, maka najau jami'an, semua selamat. Tapi kalau dibiarkan, maka binasa, semua binasa. Jadi nawaitu kita ini memang ingin menyelamatkan umat, menyelamatkan negeri ini dari berbagai macam hal yang sudah semakin, ini keterlaluan memang, ini semakin keterlaluan Pak. Jadi kalau kita lihat hari ini yang disebut dengan oligarki ini, makanya satu kata yang juga kita harus pahami dan kita sampaikan pada umat, walaupun umat sebetulnya ngertinya istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit begitu kan. Pokoknya apapun pasti ujungnya duit, ujungnya uang, ujungnya cuan. Itu memang tujuan berpolitik hari ini, banyak politisi memang ujung-ujungnya uang itu. Walaupun tidak semua insya Allah, masih ada yang jujur, ikhlas, ada seperti itu. Tapi dominan seperti demikian begitu. Pak Mahfud MD itu mengatakan bahwa 80% lebih pilkada itu dibayar oleh cukong, bayangkan itu. Jadi 80% lebih dibayar cukong. Siapa yang bilang Pak Mahfud MD itu? Walaupun dia juga masih di situ, gitu ya. Saya juga heran, kenapa masih dirinya itu Pak Mahfud MD gitu kan? Nah ini. KPK mengatakan 60%. Nah kalau sudah terjadi pilkada, apalagi nanti pileg, apalagi nanti kemudian ini pilpres, seperti itu polanya, terjadilah yang disebut dengan istilah dalam ilmu biologi mah kata anak muda sekarang simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Kamu milih saya ngasih apa ke kamu. Itu hal yang memang terjadi dalam praktek demokrasi. Yang namanya orang memilih harus memberikan kompensasi seperti itu. Ini ada kenyataan. Oleh karenanya para hadirin, para jamaah yang Allah muliakan, ya pertama kita mohon kepada Allah agar senantiasa diperlihatkan yang hak itu hak, dan kita juga bisa mengikutinya, yang batil-batil kita bisa meninggalkannya, dan diberikan istiqomah di dalam ketaatan seperti ini. Dan yang juga sangat penting, bagaimana ada upaya menyadarkan umat ini. Karena umat ini seperti raksasa yang sedang tidur gitu. Kalau bangun ini takut, itulah para jamaah. Maka kalau ketika kejadian gedung WTC itu di Amerika dibombardir, kenapa sasarannya umat Islam? Karena Amerika Serikat sudah mendapatkan warning, mendapatkan peringatan dari para ahli politiknya bahwa di masa depan setelah runtuhnya komunis Uni Soviet, ancaman itu dua. Satu Cina, kedua adalah Islam, begitu. Itu ditulis oleh seorang profesor Amerika, Samuel Huntington. Dia mengatakan dalam bukunya, itu bukunya judulnya terang-terangan, Clash of Civilization, benturan peradaban. Dia tuliskan ancaman buat Amerika sebagai negara superpower, dua. Satu Cina, kedua adalah Islam. Dan George Bush itu mengatakan ketika sudah akan melancarkan serangan ke Irak, mengatakan bahwa ada orang-orang Islam yang mereka akan mendirikan the Caliphate, kehilafahan. Dari Maroko sampai Merauke. Itu disebutkan langsung oleh George Bush seperti itu. Maka ancaman yang dianggap ancaman oleh Amerika itu adalah Islam. Kenapa bukan Kristen? Kenapa bukan Hindu? Kenapa bukan Buddha? Karena Islam itu membawa peradaban yang berbeda, yang akan nanti bisa menggusur rusaknya peradaban yang dibangun oleh Amerika dan sekutunya itu. Para hadirin, para bapak Allah muliakan, ini saya kasih bocoran lagi, ini di DPR ini sedang digodok dan akan masuk program legislasi RUU TPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di situ niatnya katanya melindungi korban kekerasan seksual, tapi tersirat di situ, ya. Jadi bisa ada mantuk, ada mafhumnya di situ. Itu secara mafhumnya malah justru akan melegalkan namanya perzinahan, melegalkan nanti LGBT. Karena disebutkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah ancaman, paksaan, intimidasi, sehingga orang itu tidak sukarela melakukan tindakannya. Begitu. Nah, mafhum mukhalafahna gitu ya para kiai, bentar ya gitu ya. Makna berkebalikannya, kalau ikhlas bagaimana? Boleh, bukan kekerasan seksual. Ini bahaya ini. Gitu. Nah, cuman dua fraksi itu yang menentang. PKS dengan Golkar, kalau P3 tapi dengan catatan, nggak mungkin menang itu Pak. Itu pasti gol ini. Nah, kalau ini gol, maka nanti punten di kos-kosan, di kontrakan, ada yang mesum zina, nggak boleh digerebek.
Maka kalau digerebek, yang menggerebeknya bisa kena pidana itu. Karena mengganggu kegiatan pribadi orang itu. Betul. Itu kan. Ada lagi yang kedua, RUU KUHP. Jadi KUHP yang sekarang, Kitab Undang Hukum Pidana sekarang itu sedang direvisi. Di dalamnya itu ada pasal. Nah, ini pasalnya ini mengancam kita para laki-laki ini, ya. Bahwa kalau ada istri dia dipaksa hubungan badan oleh suaminya, tidak terima, ancamannya 6 tahun penjara, Pak. Ya nanti itu di polsek banyak para suami di penjara gitu kan. Kenapa di penjara? Maksa pamajikan, gitu. 6 tahun penjara itu, seperti itu. Tapi di pasal lainnya yang disebut dengan perzinahan itu adalah kalau ada orang yang sudah menikah. Laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah, ini suami orang, ini istri orang, mereka hidup bersama atau hubungan badan, itu disebut zina. Itu pun akan ditindak kalau ada yang keberatan dari pihak keluarganya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang melaporkan, itu baru kena pidana. Berapa tahun hukumannya? Saya ingat saya cuma setahun 2 tahun. Gitu. Coba ini, siapa ini? Nah, siapa yang bisa kemudian mengoreksi itu? Kita, umat Islam yang punya konsep tentang apa itu zina. Kita yang punya mafhum, apa itu zina. Kan begitu. Kalau agama lain gak punya, Pak. Agama lain, Pak. Kita yang punya mafhum seperti itu. LGBT. Siapa yang punya mafhum yang sahih tentang LGBT? Cuman kita, umat Muslim. Begitu pula yang sekarang kita hadapi ini adalah yang namanya imperialisme. Penjajahan, tapi bukan dengan askari wal madi. Bukan dengan militer dan fisik, tapi siasa, bil iktisad, dengan politik, dengan ekonomi, itu penjajahan terjadi. Siapa yang bisa sadar dan punya ruh untuk melawan penjajahan? Cuman kita, umat Islam di situ. Karena kita dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita yakin kita hanya beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah ini makanya disadari oleh Barat bahwa ancaman, ini ditulis oleh para profesor mereka, ancaman untuk Barat itu adalah datang dari Islam, bukan dari yang lain. Makanya kalau kata orang Bogor bilang, orang Sundanya, punten Ustaznya, dikekawak teh Islam mungkul, dikekawak teh gitunya, dia acak-acak teh Islam, begitu kan, seperti itu. Karena agama lain mah pasrah, Pak, diacak-acak mah, Pak. Kita mau dibikin Islam moderat, begitu kan, Islam wasatiyah, gitu kan. Islam juga, Islam lokal lah, nanti ada Islam Cikarang, Islam Bekasi, ya, ada Islam Bogor, Islam Cijahe, segala macam dibikin seperti itu. Diacak-acak, intinya apa? Melumpuhkan ajaran Islam. Kata seorang penulis ulama dari India, dia bilang ada namanya harokatut tashkik. Bagaimana umat muslim dibikin tashkik, ragu dengan agama sendiri. Oh apa betul Islam kita itu Islam ke Arab-Araban, kita mah Islam lokal lah. Dibikin tashkik, keraguan-raguan. Kalau sudah tashkik, ragu, dibikin apa? Harokatut tabaid. Kalau sudah ragu, jauhkan dari Islam. Nanti puncaknya harokatut tadlil, tinggal disesatkan dari Islam. Itu yang dilakukan oleh Barat. Dengan cara apa? Ya mereka bikin kajian-kajian. Sama seperti ini, ada kajian juga mereka itu. Ya. Dan mereka mah hebatnya di amplopan gitu beresnya, Pak, begitu ya. Itu. Seperti itu. Dan kita mah gak di amplop, paling ngasih makan nanti. Seperti itu, Masya Allah. Makanya para hadirin yang Allah muliakan, ini satu langkah yang sangat penting. Dan terutama bagaimana bisa membangkitkan kesadaran umat. Bahwa Islam itu bukan sekedar ibadah mahdhah. Islam bukan sekedar kita ini umroh dan haji. Tapi Islam juga adalah yaitu adalah jalan kehidupan kita. Islam itu akidah. Akidah itu adalah dasar filosofi kehidupan kita, asas dalam kehidupan kita, kaidah fikriyah dan qiyadah fikriyah. Landasan pemikiran dan tuntunan dalam berpikir itu Islam. Dan juga syariat Islam itu adalah satu-satunya mu'alajah, obat untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Allah katakan, "Famanittaba'u hudaya falayadillu wa la yashqa." Siapa yang ikut petunjukku tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Ya, tapi man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku mendapatkan ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit, sempitnya bukan melarat, tapi mungkin harta berlimpah, tapi jauh dari hidayah.
itu yang paling berat. Ya, apalagi sudah melarat, sesat, berat lagi begitu kan. Ya, belangsak kita mah nggak ada pilihan lagi. Itu barangkali Pak Ustaz, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah ya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Amin. Baik, ternyata menarik juga tuh. Masih banyak yang angkat tangan. Tapi tadi sesuai dengan apa saya yang sampaikan, perwakilan tadi 2 sudah di sini. Kasih kesempatan yang sebelah kiri saya. Apa nih? Mungkin insya Allah di kesempatan yang lain. Yang punten, singkat, padat, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan masukan dan respon dari acara yang telah disampaikan oleh moderator, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau Pak Kiai Mahmudin semua udah kenal, beliau enggak perkenalkan diri juga semua udah pada tahu. Jadi nama saya Yus, Haji Yus Darnius, tinggal di Cikarang. Saya asli Cikarang, Pak. Karena KTP dan kakak saya Cikarang. Rumah saya di Cikarang. Cuman saya asalnya dari Minang, Pak. Ya, dari Minangkabau. Jadi saya di Cikarang masih termasuk baru 46 tahun. Ya, Pak ya. Jadi saya sangat tertarik, sangat punya ambisi untuk mengabdi kepada Kabupaten Bekasi. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi apa yang Bapak urai tadi, Bapak Abu Hafiz dan Bapak Iwan Januar sangat menarik, ya. Dan di media juga sudah banyak kita dengar hal yang sama. Subhanallah. Jadi saya berharap kepada semua yang hadir di sini. Ini sepertinya semuanya tokoh. Ya Pak ya, termasuk saya juga tokoh. Jadi kita harus berbuat. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kita harus kepal tangan kita. Untuk berbuat, untuk mencegah ini semua Pak. Karena apa? Karena dulu di kilometer 50 saja ya 6 nyawa hilang. Apa ada solusi? Belum selesai apa-apa, ini udah masuk lagi ke IKN. Ya ibu kota Nusantara lah, apalah. Ya. Jadi kita harus berbuat. Motonya apa? Motonya dalam perjuangan ini, kalau bukan aku siapa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Harus berbuat. Saya bersemangat karena saya masih muda, Pak. Boleh? Karena saya masih muda. Saya kelihatan tua. Tapi masih muda, Pak. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Saya masih muda. Jadi saya harap kepada yang muda-muda, lebih muda dari saya, paling semangat kita. Kita tunjukkan kepada kita bahwa kita membela agama, membela NKRI, membela kezaliman, menegakkan keadilan. Itu penting, Pak. Ya. Jadi pertanyaan yang terakhir, Pak. Apa kira-kira solusi dari yang mengundang kita? Yang mengundang ini apa siapa? Baitul Khair. Apa solusi dari Baitul Khair untuk menyikapi semua ini? Kalau perlu masa jangan takut, Pak. Saya banyak masa. Waktu 212 saya nggak sedikit mengirim masa. Bukan orang Minang saja, Pak. Banyak. Yakin. Jadi kalau ada butuh masa, insya Allah kita sangat sanggup, Pak. Karena semuanya sudah paham apa yang terjadi di NKRI ini sekarang, Pak. Sudah banyak yang paham. Cuman solusi yang jitu belum ditemukan. Ya mudah-mudahan begitu, Pak ya. Tolong cari solusi.
mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ada solusi. Apakah kita pergi ke istana, kemana? Biar saya yang ngomong sama Jokowi juga apa-apa, Pak. Ya, jangan takut. Nanti kita cari solusi yang baik. Ya tentu dengan terapi Islami lah kita. Ya, karena dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang santun, mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan ini dengan kesempatan yang sangat berbahagia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu kena mepet ya, 5 menit untuk kepada pemateri, silakan. Pada Abu Hafiz dulu mungkin atau Ustadz Iwan Janwar, 5 menit. Punten kepada bapak-bapak yang belum kebagian karena waktunya terbatas ya, karena ada untuk yang lain ya, jadi dibatasi, insya Allah kita di acara yang lain ya. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Pak Haji Yus untuk tanggapannya. Jadi insya Allah terkait dengan apa yang akan kita lakukan, terutama untuk Baitul Khair, kita akan melakukan perubahan yang kita anggap lebih mendasar sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Kita akan dalam waktu dekat dan insya Allah akan continue, kita akan melakukan diskusi publik seperti ini, Pak Haji. Insya Allah diskusi publik ini akan terus berlangsung, akan terus kita adakan dalam rangka untuk mensikapi isu-isu terbaru sehingga kemudian didapatkan sebuah kesepakatan pemahaman bersama yang nanti kita akan sampaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah yang hadir adalah para ulama, para masyaikh, para asatidz yang di bawahnya ada banyak sekali para muhibbin yang akan memperluas opini yang tepat ya, terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. Kita mengambil peran di situ, Pak Haji. Kita mengambil peran melakukan edukasi yang masif yang berbasis kepada para alim, para ulama. Sehingga kita dapatkan satu formulasi pendapat bersama yang benar-benar berbasiskan kepada Islam, yang itu kita ingin menjadi pendapat yang diadopsi oleh masyarakat melalui para ulama. Untuk aktivitas aksi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, insya Allah kontribusi saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain juga kita akan libatkan gitu ya. Insya Allah mereka juga mengambil peran yang sangat baik dalam hal ini. Jadi insya Allah itu yang bisa saya jawab dan janjikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah asatidz, para masyaikh, para hujat yang Allah muliakan. Perubahan yang ingin kita lakukan ada dua. Pertama dalam waktu dekat, yang kedua yang sifatnya adalah mendasar menyeluruh. Nah yang kedua ini jangka panjang memang. Karena yang kita harapkan perubahan itu perubahan yang sifatnya memang kafah, totalitas. Kalau ibarat kata kita ini punya baju yang sudah rapuh kainnya itu, ya, itu kan bolong. Kita jahit di sebelah kanan, nanti kirinya bolong juga. Kemudian kita jahit yang kiri, nanti yang tengah bolong. Karena sudah rapuh kainnya itu. Apa yang mesti dilakukan? Ganti bajunya dengan yang lebih baik. Bukan orangnya, tapi bajunya itu. Nah kita sekarang harus fokus kepada akar permasalahan yang dihadapi. Ya apa itu? Yaitu adalah aturan kehidupan, sistem kehidupan yang sekarang dijalankan ini ternyata seperti yang digambarkan Allah. Tadi man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bahwa kalau yang berpaling dari peringatanku akan mendapatkan hidup yang dongka, sempit. Indonesia ini Masya Allah gemah ripah lau jinawi sebetulnya itu. Tapi para bapak kalau baca terakhir, kita indeks kelaparan, di tingkat kelaparan Indonesia itu Masya Allah, masa sama dengan Zimbabwe Pak, dengan negara Afrika. Kenapa? Bukan karena nggak ada makanan, tapi terjadi ketimpangan kekayaan, itu yang luar biasa. Itu nggak bisa ditutup dengan sedekah itu. Harus tutup dengan apa? Dengan mengganti aturan ekonominya itu supaya tercipta keadilan bagi masyarakat.
Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin tersungkur begitu. Ini di masa pandemi saja, ketika banyak rakyat hilang pekerjaan, warungnya tutup, usahanya gulung tikar, itu masa kekayaan pejabat naik gitu. Ini kan gak logis. Ini bukan masalah kesalahan pribadi, tapi karena berarti ada satu tata aturan yang itu menciptakan kondisi seperti ini. Bukan karena personilnya. Ya, karena hari ini sebaik apapun orang, dia jadi pemimpin, tapi kemudian tata aturan masih sama, kemudian tim supportnya, orang-orang yang masih sama seperti itu, dijamin gagal itu. Seperti itu. Kenapa? Karena tata aturannya nggak mendukung, nggak mensupport seperti itu. Nah tadi ditanyakan saya lupa dari Pak Haji siapa tadi sebelah sana saya lupa namanya, Masya Allah. Ya, kenapa kok tahu DPR mengesahkan undang-undang ini? Padahal di dalam undang-undang Indonesia itu ada pasal nomor 12 tahun 2000, pasal 96 nomor 12 tahun 2011 disebutkan harusnya undang-undang yang mau diketok palu itu harus sebelum diketok palu itu disosialisasikan kepada masyarakat agar dikaji, dibaca, lalu masyarakat bisa mengajukan pandangan. Itu nggak dilakukan itu. Kenapa nggak dilakukan? Ya karena memang maunya mereka jadi begitu. Namanya aturan dalam sistem demokrasi, ada undang-undang membatasi, ganti undang-undangnya. Ada aturan mengganti, keluarkan perpres. Nah, dulu barangkali Bapak ingat ada Perpu Ormas itu dipakai membubarkan ormas dengan tidak adil, tidak sesuai dengan hukum, gampang, ganti aja perpunya. Itu hukum demokrasi seperti itu. Jadi maka yang kita harapkan sekarang itu para jamaah perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Gimana caranya? Harus dengan gerakan menyadarkan dulu. Kalau gerakan fisik sebentar juga habis begitu. Tapi kalau yang kita kemudian perbaiki itu pemikirannya, sebagaimana Kanjeng Nabi memperbaiki pemikiran para sahabat yang tadinya belum Islam menjadi mukmin, itu Masya Allah, seorang Bilal yang budak saja rela ditindih dengan batu yang berat di tengah gurun pasir yang panas tetap mengatakan ahad. Atau bagaimana Sumayyah misalnya radhiyallahu anha, ya, keluarga miskin tapi karena sudah diubah pemikiran menjadi iman, siap mati mempertahankan keimanannya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengubah akliyah, cara berpikir umat, menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup mereka dan menjadikan ridho Allah sebagai cita-cita paling tinggi seperti itu, dan memahami Islam ini sebagai aturan kehidupan yang paripurna, yang syamilan dan kamilan, bukan hanya mengatur masalah sholat ibadah, apalagi cuma paling puncak, paling pol, kalau sekarang dipahami oleh umat Islam itu mengatur masalah poligami, paling begitu. Nah, ini yang bahaya. Jadi nggak ngerti masalah siasa, daulah, iktisad, ekonomi dan sebagainya. Jadi barangkali para bapak jangka pendek sekarang ini saya harapkan nanti apa yang kita bahas bisa disampaikan oleh para bapak kepada jamaah di grup-grup WA, dialog, atau kalau perlu undang lagi teman-teman di sini dari Baitul Khair ya untuk nanti ikut jadi pembicara menyampaikan supaya ada pencerahan. Kalaupun belum bisa berubah, tidak ada persoalan. Yang penting kita sudah ikhtiar. Sebagaimana semutnya Nabi Ibrahim itu membawa air untuk memadamkan api Namrus. Ketika ditanya oleh burung, apa bisa air yang kau bawa memadamkan apinya Namrus? Ya kata semut, bukan masalah itu, tapi apa yang aku jawab nanti di hadapan Allah bila tidak ada ikhtiar yang dilakukan. Memang perubahan itu membutuhkan waktu, karena bayangkan Pak, perang salib itu berapa lama Pak untuk meruntuhkan Islam? Perang salib 200 tahun Pak. Jadi orang kafir saja ingin meruntuhkan Islam butuh waktu 200 tahun perang salib. Nah kira-kira upaya kita menegakkan Islam pun ya itu adalah qadarullah, Allah Maha menentukan. Yang penting bagi kita adalah ikhtiarnya. Itu barangkali, mohon maaf bila banyak kekurangan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dengan tadi terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Iwan Janwar, beliau pula ya untuk diskusi publik ini ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsan jazaa kepada Ustadz Abu Hafiz dan Ustadz Iwan Janwar yang telah memberikan materinya, mudah-mudahan mencerahkan Bapak semuanya insyaallah. Amin. Takbir. Ya, untuk itu kami serahkan kembali kepada Ustadz Acep sebagai pembawa acara. Dari kami, billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.